saya melalui konsultasi dengan pemerintah, dengan Menteri SDM, kita coba melihat bahwa bagaimana kalau pulau-pulau besar di kawasan barat seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di luar Jawa, karena Jawa berpenduduk padat, kita sudah mulai PLN berbasis nuklir. Agar pasokan bahan baku yang diperlukan untuk listrik industri ini bisa bergeser, yang ada ini ke timur. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka ini akan sangat membantu mempercepat proses pengembangan ekonomi di kawasan timur, khususnya dari kontribusi industri. Kenapa? Di situ di samping ekonomi akan berkembang, penyerapan tenaga kerja akan sangat dimungkinkan di situ. Kemiskinan, ketertinggalan bisa terjawab. Oleh karena itu, inilah yang saya belakangan ini juga dengan teman-teman di DPD, DPR, bagaimana mendorong agar pemerintah sudah mulai. Apalagi dengan momen IKN, sudah bergeser ke arah timur, ya sekarang ini di Kalimantan Timur, artinya posisi sentral ini sudah mengharuskan kita bagaimana Kalimantan juga listrik itu, karena di sana juga pulaunya besar, gunung-gunung apinya tidak ada, kemungkinan bencana itu tidak ada, sehingga di lokasi yang sangat aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang merencanakan menayangkan beberapa video yang kami beri judul Legacy Jokowi, yaitu untuk merekam apa saja yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun dan apa saja yang layak untuk diteruskan oleh para presiden berikutnya. Dan menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang saya kira cukup istimewa, yaitu Bapak Letjen TNI Marinir Purnawirawan, Dr. Nono Sampono, SPI, MSc. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di PDRI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Ulang juga sama Bapak Presiden Jokowi meresmikan jalur LRT. Oh ya, luar biasa. Ya, di Cibubur. Iya. Sama-sama naik Iya. ke Jakarta. Iya. Pak Nono ini lahir di Bangkalan 1 Maret 1953. Nah, pertanyaan kami, sejak kapan Bapak mengenal Presiden Joko Widodo dan sejak kapan berinteraksi langsung? Dan menurut Bapak seperti apa karakter utama Pak Jokowi? Iya, saya teringat pertemuan pertama dengan beliau secara langsung itu kami sama-sama running Gubernur Wagub DKI Jakarta. Oh. Waktu itu saya ikut mendaftar, beliau juga tentu sebagai kader PDIP, saya mendaftar juga di PDIP untuk running. Dan kami dari 16 peserta itu, kami berdua yang dipanggil. Dan terlihat bahwa memang
sepertinya mau dijodohkan. Iya. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga saya memilih untuk tidak, dan kemudian kebetulan juga waktu saat itu saya sudah membawa surat rekomendasi dari Gerindra sebelum mendukung Ahok pada waktu itu, mendukung saya dulu sebagai cagup. Nah, memang belum berjodoh jadi tidak bisa bergabung. Kemudian menjelang tahun 2014, setelah beliau waktu itu sudah menjadi gubernur, beliau menjadi capres, dan kemudian saya ditugaskan oleh Partai Nasdem, waktu itu saya masih di sana, untuk sebagai koordinator pemenangan di 4 provinsi. Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara. Dan beliau dalam rangka itu, saya beberapa kali menemani beliau untuk di 4 provinsi itu pada saat sosialisasi dan kampanye. Dan kemudian setelah sekian tahun, alhamdulillah saya terpilih dan kemudian menjadi salah satu pimpinan di DPD RI sama-sama Mas Bambang dulu, dan kemudian sampai saat ini alhamdulillah masih. Dan pertemuan-pertemuan itu sering dilakukan, apakah dalam konteks pertemuan pimpinan Dewan DPD RI bersama Presiden, atau sering kalau ada acara-acara kenegaraan, kami selalu berkumpul, ngobrol sambil ketawa ke TV, dan menyenangkan, sangat menyenangkan. Nah, di luar itu, saya juga beberapa kali minta waktu untuk bertemu, saling bertukar pikiran tentang isu-isu nasional maupun internasional. Dan terus terang kesannya adalah ya beliau ini sangat humble, hangat, dan rendah hati. Ini yang saya rasakan, dan mau mendengar dan menerima masukan-masukan dari pihak manapun juga. Ya. Dan kadang-kadang dalam pertemuan itu kalau dianggap perlu, beliau selalu membawa tablet itu, tab, dan kemudian mencatat. Ya. Dan ini yang menjadi kesan saya selama berinteraksi dengan beliau. Pak Nono, Pak Jokowi ini kan dikenal sebagai pejabat tinggi ya, bahkan presiden yang tidak ingin terlalu terikat oleh protokoler. Nah, padahal Bapak punya pengalaman sebagai komandan Pas Pampres kalau nggak salah dulu. Itu seperti apa? Apakah itu tidak merepotkan para petugas yang harus mendampingi, Pak? Jadi begini, masih sebenarnya terkait dengan pertanyaan pertama, saya merasakan kalau pertemuan itu ya pertemuan biasa, kita duduk di sofa santai-santai begitu. Tapi kalau serius di meja kerja, kemudian ya misalnya kita bicara tentang masalah geopolitik, geoekonomi, geostrategi, itu beliau berpesan, Pak Nono nanti habis ini tolong bicara dengan Pak Luhut menyangkut masalah ekonomi, bicara dengan Pak Mahfud masalah pertahanan dan keamanan. Ini contoh. Dan sama sekali tidak ada kesan protokoler. Biasa-biasa saja, dan ini menyenangkan. Nah, terkait dengan tadi dikatakan bahwa beliau sangat tidak terlalu rigid dalam protokoler maupun pengamanan. Memang rata-rata setelah era reformasi, hampir semua presiden dan wakil presiden yang ada ini lebih memilih untuk selalu dekat dengan rakyat. Bahkan dikatakan begini, jangan buat presiden ini terkurung dalam sangkar emas
Ya. Ya, Sanggar Emas itu ada memang sering membuat beliau-beliau itu merasa terikat. Pertama masalah protokoler, Ya. yang kedua masalah keamanan. Ya, tapi saya melihat bahwa teman-teman Pas Pampres ini sudah semakin mengerti kebutuhan itu. Kapan harus formal dan kapan harus juga agak sedikit longgar. Misalnya ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, itu ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, tiap hari berangkat ke kantor juga begitu. Kebetulan saya dari arah selatan, lewat Taman Mindi, seringkali bertemu. Biasa-biasa saja, jalan tidak ditutup, dan kemudian memang dari aspek pengamanan, ini memang agak riskan. Tetapi Pas Pampres sudah memiliki SOP untuk menyesuaikan kapan harus bertindak untuk keadaan normal, di mana protokoler ini sangat diperlukan, keamanan juga. Tetapi yang soal keamanan ini sangat penting. Saya lihat walaupun kondisinya memerlukan interaksi langsung presiden dengan masyarakat, saya lihat teman-teman Pas Pampres sudah melaksanakan SOP-nya dengan baik. Yang penting presiden atau wapres itu aman dan nyaman, kira-kira begitu. Ya, baik. Nah, sekarang mengenai program, Pak. Di awal kepresidenan Pak Jokowi, itu salah satu yang sering dikemukakan adalah program tol laut. Nah, kebetulan Bapak latar belakangnya angkatan laut, ya, ke dunia maritim, belajarnya juga itu. Nah, kemudian Bapak juga mewakili Maluku, dan tadi juga disampaikan bahwa Bapak mengawal Pak Jokowi ketika pemilihan itu juga di 4 provinsi daerah timur. Nah, ini seperti apa Pak strategisnya program ini dan pelaksanaannya seperti apa? Sekarang hasilnya seperti apa menurut Pak Nono? Ya, sejak Bung Karno jadi presiden, Ya. sampai dengan presiden saat ini, semua presiden memiliki visi dan misi untuk pembangunan kemaritiman, karena sangat sadar bahwa Indonesia ini adalah negara maritim. Namun, secara jujur saya harus katakan bahwa Presiden Jokowi ini memiliki perhatian yang sangat besar, bahkan memiliki visi dan misi. Visinya ingin membangun Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, itu dulu. Melalui nawacitanya, poin pertama. Yang kedua, misinya membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, ini penting karena perkembangan lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik memperlihatkan bahwa geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi ini mau tidak mau, Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai poros maritim. Ya, Indonesia adalah negara maritim, memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Posisinya strategis dan merupakan arus lalu lintas kepentingan internasional. Karena berada di antara dua benua dan dua samudera. Nah, salah satu program Indonesia sebagai poros maritim adalah tol laut. Ini sangat bagus dan sangat oke. Namun perlu ada pengembangan dan penyempurnaan. Dan ini saya sudah beberapa kali ngobrol dengan beliau dan beliau mencatatnya, dan bahkan sampai dengan langkah-langkah secara legislasi pun dilakukannya. Itulah yang tadi saya katakan bahwa Presiden Jokowi ini sangat terbuka untuk, ya kadang-kadang saya juga mengirim surat, itu diterima dan direspon. Ya, kadang langsung, kadang melalui Menseknek atau Sekap. Jadi saya merasakan betul bahwa kita kalau memiliki ide yang memang oleh beliau dianggap sangat masuk di akal, karena beliau kan tidak pernah berpikir jelimet. Ya. Dan kemudian menyuruh kami untuk berinteraksi dengan Menko, dengan menteri-menterinya bahkan. Saya kira itu. Dan
eh, saya melihat bahwa program ini masih harus diteruskan. Presiden Jokowi pada waktu deklarasi pertama, deklarasi Sunda Kelapa, itu kan juga bagaimana deklarasi Sunda Kelapa itu menggambarkan tentang rencana pembangunan kemaritiman Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pelantikan pengukuhan di Senayan, di sidang MPR, di dalam pidatonya menyatakan ya les Viva Jaya Mahe itu jelas sekali. Dan yang ketiga, program tol laut ini, maaf, Indonesia Poros Maritim Dunia ini dideklarasikan pada KTT Asia Timur di Naypyidaw di Myanmar. Nah, ini juga menyentak dunia bahwa luar biasa ini. Dan sayangnya menurut saya memang waktu jualah yang memang memerlukan waktu yang agak panjang, karena membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia ini semua aspek harus ada di situ. Aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan itu sendiri. Bahkan hukum juga ada di situ. Nah, oleh karena itu, saya berharap apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi ini menjadi sangat penting, menjadi dasar-dasar untuk kelanjutannya. Saya kira itu. Ya, menarik sekali. Nah, poros maritim tol laut dikaitkan dengan program yang sangat sangat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan harga yang sama di semua daerah yang selama ini tidak dirasakan, terutama oleh masyarakat di Indonesia Timur. Harga bahan bakar, harga semen, dan bahan-bahan pokok lainnya. Nah, menurut Pak Nono, seberapa berhasil ini program? Iya, tadi pun kami membahas tentang itu di dalam kereta api perjalanan dari Cibubur ke Duku Atas. Cukup waktu untuk kita ngobrol. Kebetulan saya duduknya berhadapan-hadapan. Kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara termasuk tol laut dan lain sebagainya, di mana hitungan-hitungan awal memang butuh jadi katakanlah ada kerugian, pasti ada kerugian bicara soal transportasi. Tapi waktu nanti akan menjawab bahwa satu saat bahwa memang kita perlu kedepankan program ini. Nah, tentang harga tadi itu saya kira bukan hanya BBM, semen dan lain-lain, tetapi juga kita harus berpikir bahwa tol laut ini akan membawa barang dari dan ke. Jadi harus pulang pergi, jangan sampai misalnya ada kapal membawa kebutuhan, misalnya bahan bangunan dan sembako ke arah timur, ke Papua, kembali jangan sampai kapal itu kosong. Nah, oleh karena itu, saya pun pada saat itu mengusulkan di timur itu diperlukan seperti Singapura, satu hub di mana kapal datang membawa barang dan kemudian di tempat itu jadi ada sistem pergudangan untuk menampung baik barang-barang yang dari arah barat atau dari Jakarta atau dari Surabaya ke timur, sebaliknya juga begitu. Harus membawa hasil bumi, sumber daya alam yang dari sana. Nah, oleh karena itu diperlukan satu hub. Dan dia harus berada terletak pada perpotongan antara arus utama dari tol laut dengan Alki 3. Nah, di situ ada 3 pilihan. Pulau Ambon, Seram Barat, atau Buru. Nah, pilihan berdasarkan konsultasi dari konsultan Bank Dunia, memberikan masukan kepada Bappenas, dan kemudian kepada saya juga, tepatnya di Ambon. Karena di sana juga ada rencana tentang lumbung ikan nasional. Nah, keberadaannya Ambon Newport ini dengan lumbung ikan semata
bukan kepentingan daerah atau Maluku saja, tetapi kepentingan Indonesia Timur. Jadi menjadi persoalan penting sehingga barang-barang yang diangkut dari sini dengan transportasi yang memiliki kalau dikaitkan selisih harga antara timur dan barat kalau tidak adanya tol laut ini cukup besar, sekitar 22, sekian%. Nah, di dalamnya masalah transportasi ini ada 4, sekian% masalah transportasi. Tapi hampir 18% itu lebih kepada sistem. Nah, ini juga sudah disampaikan dan sudah menjadi rencana sebenarnya untuk dicanangkan, tetapi mungkin ada masalah komunikasi antara pemerintah daerah saja dengan yang di pusat sehingga ini belum bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi saya yakini bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi akan konsisten. Apapun permintaan kita sepanjang itu untuk kepentingan bukan hanya kepentingan 1, 2 daerah, tetapi kepentingan kawasan apalagi itu akan dipenuhi. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada hal-hal lain diharapkan dengan arus ini berjalan dengan baik, maka industri ini bisa dikembangkan. Karena kita tahu ada disparitas pembangunan antara Indonesia Barat dan Timur. Ya, nah Pak Presiden Jokowi ini juga dianggap sangat besar perhatiannya kepada Indonesia Timur, pada masyarakat Indonesia Timur, sering selain kunjungan, kebijakan-kebijakannya itu tadi seperti digambarkan oleh Pak Nono. Jadi menurut Bapak yang sebagai pimpinan DPD yang mewakili daerah-daerah itu seperti apa menilai kebijakan ini? Ya, fakta, secara faktual kita melihat, kita harus jujur mengatakan bahwa terjadi disparitas pembangunan nasional kita antara kawasan barat dan timur. Ini terlihat karena apa? Karena memang ekonomi di kawasan timur Indonesia tidak berkembang dengan baik. Padahal sumber daya alam itu sangat kaya di sana. Nah, persoalan utama adalah masalah industri. Industri tidak bisa terbangun di kawasan timur Indonesia. Persoalan utama adalah pasokan listrik industri belum cukup. Jangankan untuk industri listrik, untuk kebutuhan masyarakat saja belum terpenuhi sampai 80%. Jadi masih ada tersisa desa-desa bahkan kecamatan di kawasan timur Indonesia yang belum terlayani dengan PLN. Nah, memang salah satu faktor adalah masalah listrik. Listrik untuk industri sampai sekarang belum terpenuhi. Nah, sehingga yang terjadi adalah sumber daya alam ada di timur, di Papua, smelter ada di Gresik. Itu akibat daripada pasokan listrik tidak ada di timur. Ini masalah. Oleh karena itu, beberapa waktu belakangan ini, saya melalui konsultasi dengan pemerintah, dengan Menteri SDM, kita coba melihat bahwa bagaimana kalau pulau-pulau besar di kawasan barat seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di luar Jawa, karena Jawa berpenduduk padat, kita sudah mulai PLN berbasis nuklir. Agar pasokan bahan baku yang diperlukan untuk listrik industri ini bisa bergeser, yang ada ini ke timur. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka ini akan sangat membantu mempercepat proses pengembangan ekonomi di kawasan timur, khususnya dari kontribusi industri. Kenapa? Di situ di samping ekonomi akan berkembang, penyerapan tenaga kerja akan sangat dimungkinkan di situ. Kemiskinan, ketertinggalan bisa terjawab. Oleh karena itu, inilah yang saya belakangan ini juga dengan teman-teman di DPD, DPR,
bagaimana mendorong agar pemerintah sudah mulai, apalagi dengan momen IKN sudah bergeser ke arah timur, ya sekarang ini di Kalimantan Timur, artinya posisi sentral ini sudah mengharuskan kita bagaimana Kalimantan juga listrik itu, karena di sana juga pulaunya besar, gunung-gunung apinya tidak ada, kemungkinan bencana itu tidak ada, sehingga di lokasi yang sangat aman. Kurang lebih seperti itu. Ya, Bapak sudah menyebut IKN. IKN ini juga menjadi wacana ya sebagai program besar yang takut kalau nanti jangan-jangan tidak dilanjutkan. Nah, sebenarnya seberapa strategis IKN ini kalau dilihat dari masyarakat yang berada di luar Jawa, Indonesia Timur, dan sebagainya? Ya, IKN ini saya kira konsep awalnya itu Bung Karno. Ya. Bung Karno menghendaki agar ibu kota Jakarta itu pindah ke Palangkaraya di tengah. Ya. Tetapi alhamdulillah Pak Jokowi ini menggeser ke arah timur, dan IKN langsung memiliki pantai dan langsung punya akses ke laut, ke dan dari laut. Ini penting. Kalau dia di tengah mungkin agak kurang tepat karena ibu kota negara kepulauan berada di, dan kemudian semakin ke timur. Jadi untuk rentang kendali makin lebih bagus, lebih terkendali, terjangkau daripada terlalu berat kayak Jakarta di sebelah barat, terlalu berat ke barat. Kemudian banyak negara juga yang sudah melakukan ini, mempertimbangkan kepentingan nasionalnya, ada pergeseran geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi sehingga mengharuskan ibu kota ini pindah. Saya kira alasan sangat kuat. Nah, payung hukumnya ada, undang-undangnya sudah ada. Jadi siapapun nanti presiden ke depan atau pemerintahan ke depan wajib untuk meneruskan. Ya, wajib untuk meneruskan karena ini untuk kepentingan strategis Indonesia ke depan, saat ini dan ke depan, dan tidak ada kata lain untuk ini dihentikan atau berhenti atau tidak dilanjutkan. Nah, oleh karena itu saya berharap pemerintah ke depan tetap melaksanakan karena merupakan kewajiban undang-undang. Nah, terkait dengan ibu kota baru ini, memang pertimbangan sudah dilakukan kajian secara cermat saya kira, dan persoalannya sekarang memang untuk membangun memerlukan waktu, proses dan waktu. Dan segala potensi yang ada di dalam negeri hendaknya bersatu, bergotong royong untuk mempercepat realisasinya. Mungkin tidak akan tidak menggunakan potensi dari luar. Saya kira sangat diperlukan juga misalnya semacam konsultan, ya, karena membangun sebuah ibu kota negara, apalagi sebesar Indonesia ini, harus memiliki karakter. Karakternya itu harus ada, kemudian kepentingan sesuai kebutuhan, dan jangan sampai juga ibu kota ini ke depan nanti seperti Jakarta ini terlalu padat, kepentingan semua ditumpuk jadi satu di sini. Kayak Jakarta itu. Nah, di sana pusatnya adalah tentang pemerintahan itu sendiri, kemudian dengan berbagai kebutuhannya. Yang penting jangan sampai seperti Jakarta ini, dan dikendalikan dengan baik agar tidak menjadi kota yang macet, kota yang padat, tetapi betul-betul semua dibuat senyaman mungkin, kira-kira sesuai kebutuhan. Iya, tadi Pak Nono menyebut Pak Jokowi cukup bijak dengan menggeser lokasi ke arah laut, ya, simbol dari sebuah negara kepulauan.
Bapak sendiri cukup dekat berkomunikasi. Nah, tetapi pertanyaannya kenapa rancangan undang-undang daerah kepulauan itu tidak selesai-selesai, Pak? Apakah ini mau dikebut sebelum Pak Jokowi berakhir atau seperti apa, Pak? Ya, saya kira ini menyangkut eh, lembaga atau kementerian yang terkait di pusat ini, karena masih ada memandang agak berbeda ya. Saya ambil contoh misalnya 7 kementerian yang diutus oleh Presiden berdasarkan surat Presiden kepada DPR, tembusannya kepada DPD. Ini sekarang ini kan sudah yang keempat kali Hmm. kita perjuangkan. Yang lalu 2 periode oleh DPR tapi gagal. Kemudian dialihkan dengan nama Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Nah, sekarang diambil alih oleh DPD, RUU Daerah Kepulauan, menyangkut 8 provinsi. Ya. Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Nah, 8 pulau ini, provinsi berbasis kepulauan ini memang memerlukan insentif khusus untuk bagaimana mengatasi persoalan di daerah kepulauan. Secara geografi aja sudah sangat sulit. Bagaimana penduduk yang relatif tidak begitu padat, tetapi tersebar di pulau-pulau. Tentu agak berbeda di dalam fungsi-fungsi pemerintahan untuk mengelola pemerintahan maupun pembangunan di daerah berbasis kepulauan. Oleh karena itu, dengan RUU ini kita harapkan agar adanya sebuah perlakuan khusus. Kita tidak minta otonomi khusus. Karena membangun Indonesia ini kan, walaupun ini negara kepulauan, tapi kan ada pulau-pulau besar, tapi ada pulau-pulau kecil, gugus pulau. Berbeda, tentu berbeda. Oleh karena itu, dalam politik anggaran pun tidak bisa simetris. Harus asimetris. Nah, ada contoh-contoh yang asimetris itu, misalnya Aceh, Papua itu ada otonomi khusus. Kemudian DKI, Jakarta sekarang ini, kemudian Yogyakarta. Karena ada hal-hal yang bersifat khusus sehingga ada dipayungi oleh undang-undang memang. Nah, 8 provinsi ini sebenarnya menghendaki itu. Kan tidak adil, Pak, kalau misalnya anggaran, saya kasih contoh. Maluku ini anggaran tidak lebih dari 3 triliun, Pak, 1 tahun. Diperhadapkan dengan kabupaten di Jawa, kecil sekali. Apa yang dibangun oleh kabupaten itu dan apa yang diperlukan untuk provinsi di Maluku, Maluku Utara, dan provinsi kepulauan lain tentu berbeda. Itu dari segi anggaran saja sudah persoalan. Oleh karena itu memang ya perlu ada, sebenarnya itu hanya anggaran yang ada itu dikelompokkan aja ke sini, digeser. Karena memang sangat diperlukan. Kalau tidak, akibat anggaran ini nanti akan tertinggal semakin jauh. Akan tertinggal semakin jauh. Oleh karena itu, saya berharap agar sisa dari periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini agar ada legasi lah. Legasi yang ditinggalkan agar terjadi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, kemajuan dan kesejahteraan dari daerah-daerah kepulauan ini bisa diraih. Baik, Bapak tadi sudah sampaikan mungkin ya, di dalam waktu yang tersisa ini masih ada beberapa hal yang perlu dituntaskan, termasuk tadi kebijakan mengenai provinsi kepulauan. Nah, kalau menurut Pak Nono, apalagi yang menurut Bapak legasi Pak Jokowi yang pantas untuk dipertimbangkan untuk dilanjutkan? Iya, tadi sudah saya singgung
tol laut ini menurut saya ada dua yang harus dikerjakan, Pak, berdasarkan pertimbangan lingkungan strategis dan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis kawasan Asia Pasifik. Ya, saya ambil contoh misalnya berkembangnya obor itu One Belt One Road menjadi BRI, Belt Road Initiative, punyanya Cina. Itu arus-arus logistik yang dikembangkan luar biasa. Dan inilah yang membawa kemajuan bagi negara itu. Dia memanfaatkan betul bagaimana arus logistik dulu jalur sutra di barat, dan kemudian bagaimana jalur maritim. Dua-duanya sudah dikembangkan, Pak. Saya kasih contoh yang di darat. Kalau dulu hanya lewat arus ke arah lurus ke arah Eropa dari Cina, sekarang dia sudah punya 3. Satunya lewat Kazakhstan dan seterusnya ke arah barat, ke Eropa. Yang tengah tetap, tapi yang bawah lewat Afghanistan turun ke Timur Tengah. Itu yang darat. Sedangkan yang laut menembus dari Cina ke arah Myanmar, tembus langsung ke Lautan Hindia sebagai alternatif kalau misalnya arus yang ada dianggap tidak ekonomis atau ada masalah. Nah, atas dasar ini, maka kita pun juga harus, Indonesia mengambil langkah-langkah terutama dari segi ekonomi, untuk kepentingan ekonomi kita, dan juga keamanan, stabilitas keamanan. Nah, oleh karena itu di barat ini tidak hanya Batam untuk dan Natuna sekitar akan dibangun, tetapi juga di Sabang itu diperlukan ada pengembangan satu hub situ untuk gerbang ekonomi kita maupun yang menerima logistik masuk dan keluar, mengimbangi yang turun dari Cina ke arah Myanmar. Itu yang pertama. Yang di timur tadi sudah saya sampaikan bahwa diperlukan Ambon Newport yang diintegrasikan dengan lumbung ikan nasional, dan inilah nanti akan sebagai pusat pengembangan logistik secara terintegrasi untuk bisa membagi ke provinsi-provinsi yang ada di timur atau menerima hasil bumi yang untuk didistribusikan ke arah barat. Itu diantaranya untuk. Nah, kemudian tentu pembangunan kemaritiman perlu tetap dilakukan, baik dari aspek ekonomi maupun keamanan itu sendiri, karena ada yang menarik. Tapi nanti saya sampaikan di berikutnya adalah masih ada tersisa waktu 1 tahun ini, karena kemarin dalam pidato kenegaraan Presiden menyampaikan RPJMN 2025-29 dan kemudian jangka panjang 2025-2045, terutama menyongsong ke arah Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ini dasar-dasar itu saya kira yang ada sekarang ini dilakukannya, termasuk bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia. Karena bonus demografi sudah di depan mata, ini harus dimanfaatkan untuk bagaimana menuju Indonesia Emas 2024. Nah, ada hal lain adalah ada keinginan. Perjalanan reformasi ini dilihat ada persoalan dalam regulasi. Bahkan ada konstitusi kita perlu ada perubahan. Keinginan kita bersama bahwa akan ada lagi pokok-pokok haluan negara, ya, kemudian menata kembali sistem ketatanegaraan kita. Ya, terakhir kemarin waktu sidang bersama maupun sidang tahunan MPR muncul bahwa ada kehendak membuat MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Ya, saya kira ini menjadi catatan kita untuk bagaimana ini disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah kita mau amandemen dan Undang-Undang 45 yang sekarang ini, atau ada kelompok lain yang kekuatan termasuk DPD menghendaki kita kembali dulu baru dengan teknik adendum. Saya kira itu yang menjadi catatan.
bulan Juni yang lalu pada Ya. hari ulang tahun Lemhanas. Ya. Ini catatan kita ini. Saya juga memberikan catatan ini baik kepada pemerintah sekarang dipimpin Presiden Jokowi dan presiden yang akan datang. Lemhanas mengatakan bahwa diperkirakan tahun 2037 akan terjadi perang terbuka antara pihak utara dengan selatan. Dalam hal ini adalah kita tahu di utara adalah Cina akan berhadapan dengan kekuatan Amerika, CS. Menurut Lemhanas. Nah, kalau memang itu benar, maka dalam pandangan saya bahwa saat ini pun sudah terlihat pergeseran-pergeseran tadi yang saya sampaikan, bukan sekedar hanya pergeseran simpul-simpul ekonomi, tetapi pergeseran kekuatan militer. Saya kasih contoh. Amerika dulunya hanya memiliki di kawasan timur itu di Pasifik satu komando, Pacific Command. Tetapi sekarang digabung dengan Indian Ocean, jadi namanya Indo-Pacific Command. Jadi sudah gabung. Ada apa ini? Jadi sudah semakin, apalagi menentukan bahwa kemudian penyebaran kekuatan yang ada disebar sudah turun ke selatan, ke Australia, ke Papua New Guinea, Diego Garcia, kemudian dengan India di utaranya Sabang, yaitu di Andaman Nicobar. Nah, Cina juga sama, bagaimana mengembangkan sampai di Colombo dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari konsep ini, maka Indonesia ini menjadi wilayah tengah. Orang berhadapan. Nah, oleh karena itu, selayaknya kita juga membangun kekuatan untuk melindungi kepentingan dan keamanan termasuk keutuhan wilayah kita. Kita tidak pro kemana-mana, tetapi ada baiknya kita membangun kekuatan untuk menjaga kedaulatan kita, mengamankan wilayah kita, dan juga kita menjaga kepentingan nasional kita. Jangan sampai akibat dari persaingan atau konflik yang ada ini, apalagi nanti diperkirakan tahun 37 akan terjadi yang terbuka. Nah, ini persoalan. Mana-mana, tapi kan kita harus menjaga kepentingan kita. Catatan itu saja yang harus saya sampaikan. Iya, baik. Jangan sampai kita menjadi korban raksasa-raksasa yang berkonflik. Kelinci di tengah yang kelinci memang, tapi ya kalau dilihat dari sebaran yang ada kekuatan yang digelar, kita di tengah itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih sekali Bapak Letjen TNI Marinir Purnawirawan Dr. Nono Sampono SPSNI, MSI, Wakil Ketua DPD RI. Apa yang sudah disampaikan sangat luar biasa, menggambarkan potensi, tapi sekaligus juga tantangan ke depan. Mudah-mudahan dengan legasi Presiden Jokowi bisa menghadapi semuanya itu. Sekali lagi terima kasih dan sukses terus berjuang Pak Nono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.